Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana meloknya FPI Sukabumi. Bagaimana sensinya FPI Sukabumi, bagaimana ketinggalan zamannya FPI Sukabumi. Tentang apa? Ya tentang Ba'alwi ini. Mereka seolah-olah hidup pada zaman di mana Kiai Haji Imaduddin belum muncul. Hidup pada zaman di mana Ba'alwi lagi kuat-kuatnya. Tidak ada yang mengusik atau mengotak-atik nasab mereka. Pada zaman di mana FPI masih bernama Front Pembela Islam yang lagi sangar-sangarnya, yang lagi gagah-gagahnya. Tetapi mereka menutup mata pada realita yang ada sekarang bahwa masyarakat sudah tidak lagi menganggap mereka hebat, menganggap mereka luar biasa, bahkan tidak lagi menganggap mereka keturunan Nabi yang dawuhnya atau kata-katanya, ceramah-ceramahnya harus dijalankan. Mereka tidak tahu itu atau memang tidak mau tahu. Wallahu alam. Mungkin ini karena perintah Habib-Habib di Sukabumi yang masih sangat dipuja di sana. Sehingga apa kata Habib yang ada di Sukabumi itu harus dijalankan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi. Begitu seharusnya. Apa itu? Pertama, mereka tidak rela kalau Habib Rizik dilaporkan kepada polisi. Bagi mereka, para Habib dan Mukibin yang tergabung dalam FPI Sukabumi melaporkan Habib Rizik itu menghina ulama. Menghina umat Islam, bahkan menghina agama Islam. Masa ulama dilaporkan ke polisi? Masa keturunan Nabi dilaporkan ke polisi? Kami tidak terima. Ini melanggar syariat agama kami. Ini melanggar kesopanan terhadap keturunan Nabi. Kembali lagi tadi, mereka tidak memahami realita yang ada sekarang. Bahwa masyarakat yang melaporkan Habib Rizik itu memang tidak percaya Habib Rizik keturunan Nabi. Itu masalahnya. Sehingga mereka berani. Dan orang-orang yang tidak percaya Habib Rizik keturunan Nabi sekarang lebih banyak daripada orang yang percaya. Berbeda 180 derajat dengan masa-masa dulu. Jadi orang-orang PWIRS dijamin 99%, bahkan 100% tidak percaya Habib Rizik keturunan Nabi. Berdasarkan apa? Apa berdasarkan mimpi? Apa berdasarkan dongeng? Apa berdasarkan kitab palsu? Apa berdasarkan manuskrip palsu? Tidak. Mereka berdasarkan pengetahuan yang dalam dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani beserta hujah-hujahnya yang dapat dipercaya. Jadi mereka memakai ilmu, bukan memakai halu, bukan memakai mimpi, bukan memakai khurafat, bukan memakai kitab-kitab karangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi mereka menggunakan keilmuan, menggunakan nalar, menggunakan metode ilmiah, cabang-cabang ilmu pengetahuan mereka pelajari, ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu filologi, ilmu rijalul hadis, ilmu kedokteran DNA, ilmu filologi dan lain sebagainya, semua dipelajari, diolah, dan didapat hasilnya Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Itu melalui keilmuan. Maka orang-orang PWLS baik di Sukabumi maupun daerah-daerah lain memang sudah tidak menganggap Ba'alwi keturunan Nabi. Mau gimana lagi? Habib-habib di Sukabumi rupanya tidak terima dengan keadaan ini. Menolak keadaan ini, menyangkal keadaan ini, tidak mau ini terjadi. Lah gimana? Ya ini sudah takdir Allah kok. Terus aku kudu piye?
Apa mereka harus guling-guling, harus sumpah serapah kepada Allah? Enggak juga kan, ya terima aja nasib. Jadi Habib Rizik ini dilaporkan oleh PWILS Banyumas kalau nggak salah dan Sukabumi, itu atas dasar Habib Rizik adalah manusia biasa. Habib Rizik adalah punya kesalahan. Habib Rizik dianggap melanggar pasal-pasal KUHP. Walaupun KUHP tidak ada dalam Al-Quran, tetapi ada dalam undang-undang buatan manusia yang dicocokkan dengan tingkah laku manusia, harus diterapkan. Kalau Habib Rizik tidak mengakui KUHP, ya itu masalah dia. Tetapi sebagai warga negara yang baik, maka kitab undang-undang hukum pidana masih dipakai di Indonesia. Terkait apa? Terkait hasutan, ujaran kebencian dan memprovokasi untuk menghilangkan nyawa orang, memerangi sesama muslim, pembunuhan dan lain-lain. Itu kan parah. Sebagaimana diungkapkan kemarin oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, apa dasar Habib Rizik menghalalkan darah sesama muslim? Apalagi masalahnya sepele hanya karena tidak mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Tidak mau mengangkatnya sebagai pahlawan nasional. Apakah yang begitu itu harus perang? Maka FPI dan Habaib Ba'alwi Sukabumi itu keterlaluan atau berlebihan dalam merespon peristiwa polemik nasab ini. Kemudian yang kedua, FPI dan Habaib Ba'alwi Sukabumi tidak terima dengan pernyataan PWLS Sukabumi yang menyatakan Ba'alwi rungkat. Ba'alwi sudah bangkrut kalau perusahaan itu. Ba'alwi tidak eksis lagi. Maka dengan pernyataan ini FPI Sukabumi dan Habaib Sukabumi tidak terima. Kemudian menyatroni, menggeruduk dan menyatakan jangan bilang begitu, kami tidak suka. Lah suka-suka orang. Ini negara demokrasi kok melarang orang untuk menyatakan suka dan tidak suka. Melarang orang untuk menyatakan kamu bisa dan tidak bisa, kamu eksis dan tidak eksis. Ya itu kan opini dia, opini warga negara. Loh kenapa nggak terima kemudian mendatangi yang bersangkutan dan menakut-nakutinya? Itu kan sudah tidak beres. Sudah melanggar hak asasi manusia dalam permasalahan perbedaan pendapat atau hak mengeluarkan pendapat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jawaban dari PWLS tentang dua tuntutan itu? Dua sikap melo dari FPI Sukabumi. Maka jawaban dari PWLS berkaitan dengan nomor 1, mereka tidak terima Habib Rizik dilaporkan ke polisi. Jawaban dari PWILS adalah tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi melaporkan Habib Rizik itu bukan tanpa musabab, bukan tanpa sebab, bukan tanpa prekondisi sebelumnya. Ada sebabnya. Apa? Ya sebabnya statement Habib Rizik Syihab yang menghalalkan darah sesama muslim, yang menghasut orang untuk memerangi sesama muslim, yang menghasut orang untuk membuat kekacauan, keributan, kekisruhan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya ini provokator namanya, betul? Jadi tindakan PWLS Sukabumi itu berdasarkan penyebab atau ada asapnya, ada sebabnya. Kemudian jawaban yang kedua, ungkapan PWLS Sukabumi yang menyatakan Ba'alwi rungkat atau Ba'alwi tidak eksis lagi atau Ba'alwi sudah jatuh atau bangkrut itu dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kenapa Ba'alwi sudah pailit lah kalau dalam bisnis itu bangkrut? Pertama, Ba'alwi tidak bisa membuktikan mereka zuriyah Nabi, mereka cucu Nabi. Sampai detik ini tidak ada satupun hujah yang meyakinkan bahwa mereka keturunan Nabi. Adapun hujah-hujah yang beredar, yang dibuat buku tebal-tebal, yang di-upload di media-media sosial, itu tidak menjawab permasalahan. Yang ditanyakan mana, yang dibahas mana. Jaka sembung, bawa golok. Nggak nyambung, cok. Nomor 2, jawaban dari PWLS untuk tuntutan FPI Sukabumi menyatakan begini. Orang-orang pribumi Indonesia, penduduk asli Indonesia yang tidak ada Yaman-Yamannya, itu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Urusan kita adalah dengan kaum Ba'alwi imigran Yaman.
Jadi kalaupun ada masalah, kalaupun ada pertentangan, PWLS hanya meladeni orang imigran Yaman asli. Adapun pribumi Indonesia tidak akan dilayani atau diladeni, kecuali ada surat kuasa dari pengadilan dan bertindak atas nama Ba'alwi di muka hukum atau di depan hakim atau di meja hijau. Begitu. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mau dikatakan rungkat, maka Ba'alwi harus bertanggung jawab atas ajaran sesat yang tidak sesuai Islam yang selama ini didakwah-dakwahkan. Khurafat, cerita-cerita dongeng, khayalan yang tidak masuk akal, kemudian mengklaim ayat-ayat Ahlul Bait untuk mereka dan lain sebagainya, itu mereka harus bertanggung jawab merevisinya, menyatakan itu tidak benar. Nomor 4, dengan tampilnya FPI Sukabumi yang notabene, yang nyata-nyata orang Indonesia asli, maka sama saja mereka itu menyetujui semua statement Habaib Ba'alwi yang salah-salah itu, yang salah kaprah itu, yang ngawur-ngawur itu. Di antaranya, nomor pertama, Jawa itu bintu Tarim, anaknya Tarim, anak putrinya Tarim, miliknya Tarim, itu Jawa. Untuk Sunda itu udah ada bahasa tanah Pajajaran, tanah Sunda itu miliknya para habaib. Berarti mereka setuju dengan statement itu. Kalau setuju, nah ini mereka menjual tanahnya sendiri untuk bangsa lain. Kemudian yang kedua, apakah mereka setuju dengan ajaran Ba'alwi yang bisa memadamkan api neraka? Kemudian apakah berarti mereka setuju ajaran Ba'alwi yang menyatakan bisa memadamkan api neraka? Kemudian mereka juga setuju dengan ajaran Ba'alwi yang bisa mi'raj 70 kali dalam semalam. Kemudian setuju dengan ajaran Ba'alwi yang bisa mengusir, menghalau malaikat munkar dan nakir agar tidak menanyai orang di kubur. Mereka juga setuju Habib bisa menurunkan hujan. Setuju bahwa jika Allah akan menurunkan hujan harus izin Habib. Dan seluruh ajaran-ajaran menyimpang Ba'alwi lainnya berarti mereka setuju. Nah, kalau mereka seperti itu, maka tugas PWILS Sukabumi adalah melindungi masyarakat, melindungi umat, melindungi lingkungan, terutama tanah Pasundan dari ajaran-ajaran sesat itu. Dari ajaran-ajaran yang jauh dari kebenaran agama Islam yang sebenarnya. Dan dengan datangnya mereka memprotes Ba'alwi, rungkat Ba'alwi tidak boleh dilaporkan ke polisi. Apakah dengan begitu mereka bertanggung jawab atas kerusakan umat oleh Ba'alwi itu? Nah, itulah jawaban dari PWILS yang sama sekali tidak bisa direspon, tidak bisa dijawab lagi oleh FPI Sukabumi. Ternyata mereka juga pada intinya, pada dasarnya menyadari. Tetapi karena keterikatannya, ketakutannya oleh Habaib Ba'alwi Sukabumi sudah sangat-sangat parah, maka mereka memberanikan diri. Tetapi setelah ketemu saudara sesama saudara pribumi ini, mereka pun tertunduk. Tidak bisa apa-apa. Demikianlah kisah dramatis pribumi pro Ba'alwi, yaitu FPI, dan pribumi pejuang anti Ba'alwi, yaitu PWILS, yang kemudian mereka bertemu, dan akhirnya ada semacam getaran hati dari mereka berdua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi akhirnya FPI meminta pemerintah menengahi ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.